Pernahkah kamu merasa dihina hanya karena penampilan? Pernahkah kamu diperlakukan tak adil meski kamu tak bersalah? Begitulah yang dialami Lina, seorang gadis muda yang hidup di panti asuhan. Hari itu, di sebuah supermarket besar di Bandung, hidupnya berubah drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan sederhana ini adalah keturunan dari pemilik supermarket yang mereka puja-puji. Inilah kisahnya yang penuh emosi, penyesalan, dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Jangan lewatkan sampai akhir. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini. Yang sudah like, komen, dan subscribe, saya doakan rezekinya semakin lancar, terbebas dari hutang, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Nama Lina, seorang gadis muda berusia 22 tahun, yang sejak kecil hidup tanpa kehangatan pelukan ibu dan tanpa pernah tahu bagaimana wajah ayahnya. Lina mengingat, di usia yang sangat muda, ia terpaksa meninggalkan rumahnya yang dulu penuh dengan kenangan yang pahit. Ibunya yang selalu sibuk dengan dunia luar dan ayahnya yang menghilang entah kemana, meninggalkan luka mendalam di hati seorang anak. Tanpa orang tua yang membimbing, Lina tumbuh dengan cara yang sangat berbeda dari anak-anak lain yang memiliki keluarga utuh. Ia tidak pernah merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu yang selalu ada untuk melindungi, atau belayan ayah yang menenangkan saat badai datang. Ibu dan ayahnya adalah dua sosok yang menjadi bagian dari kenangan, yang semakin kabur dengan waktu. Sejak usia 5 tahun, Lina dipindahkan ke panti asuhan yang sederhana di pinggiran kota Bandung. Panti tersebut menjadi satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Dindingnya yang penuh retakan dan suasana yang selalu penuh dengan ketidakpastian menjadi latar belakang kehidupan Lina yang penuh dengan perjuangan. Disinilah Lina belajar mengenal dunia luar yang jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Sejak saat itu, panti asuhan menjadi sekolah hidupnya, di mana ia bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi juga belajar bagaimana bertahan dalam kesulitan, beradaptasi dengan orang-orang baru, dan mencari kedamaian meskipun dikelilingi oleh tantangan. Bagi Lina, setiap hari adalah perjuangan untuk menemukan tempatnya di dunia. Anak-anak lain yang hidup dengan orang tua seringkali tidak memahami dirinya yang selalu merasa terasing. Di panti asuhan, ia belajar untuk berbagi dengan sesama, meski seringkali hanya memiliki sedikit. Ia juga belajar untuk menahan rasa sakit dan kesepian yang datang setiap kali melihat teman-temannya merayakan ulang tahun dengan keluarga mereka, sementara ia hanya bisa memandangi dari kejauhan. Tetapi, Lina tidak pernah mengeluh. Ia memilih untuk mundur dan tidak ikut berebut perhatian saat anak-anak lain bertengkar. Ia lebih memilih untuk menjadi penengah. Ketika teman-temannya marah, Lina seringkali menjadi orang pertama yang menenangkan suasana. Ia selalu memiliki hati yang lembut, meskipun tak jarang hatinya juga terasa hancur. Di balik sikap pendiamnya, Lina sesungguhnya adalah anak yang penuh kasih. Meskipun ia jarang berbicara, ia tahu kapan harus memberikan bantuan. Ia lebih suka menunjukkan kebaikan melalui tindakan ketimbang kata-kata. Bahkan, tanpa disadari, Lina telah menjadi sosok yang diandalkan oleh teman-temannya di panti asuhan. Setiap kali ada masalah atau kesulitan, Lina selalu hadir dengan sikap tenang dan solusi yang bijaksana. Tetapi, meskipun ia sering mendapatkan pujian karena ketulusannya, ia tidak pernah merasa bangga atau merasa lebih baik dari yang lain. Ia merasa itu adalah tanggung jawab yang harus ia jalani, sebagai anak yang dipilih untuk mengabdi tanpa menuntut lebih. Di matanya, hidup adalah tentang memberi tanpa mengharap imbalan. Lina tahu, meskipun ia hanya seorang gadis sederhana yang tinggal di panti asuhan, ia bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain.
Itulah yang selalu menguatkannya untuk terus berjalan meskipun segala hal dalam hidupnya tampak begitu gelap dan berat. Lina percaya bahwa kebaikan, meskipun tidak selalu dihargai atau dikenali, akan selalu menemukan jalan kembali. Ia selalu membawa senyum kecil di bibirnya, meskipun ia tahu senyum itu seringkali disembunyikan di balik duka dan kesedihan yang tak pernah terucapkan. Tetapi, senyum itu adalah simbol dari kekuatannya, bahwa meskipun dunia tidak selalu adil, ia akan tetap menjadi orang yang baik dan lembut hati, apapun yang terjadi. Pagi itu, seperti biasa, Lina berjalan kaki menuju supermarket besar yang terletak di pusat kota Bandung. Walaupun jaraknya cukup jauh, Lina sudah terbiasa. Langkah kakinya yang pelan tetapi pasti terasa begitu berat, tetapi ia terus melangkah dengan tekad yang kuat. Di tangan kanannya tergenggam catatan belanja yang ditulis tangan oleh pengurus panti, berisi barang-barang yang harus dibeli untuk kebutuhan sehari-hari di panti. Di tangan kirinya, ia memegang amplop coklat kecil berisi uang hasil sumbangan warga sekitar dan beberapa donatur yang telah peduli pada panti asuhan tempat ia dibesarkan. Uang itu tidak banyak, hanya cukup untuk membeli bahan pokok. Tetapi Lina merasa itu adalah amanah yang harus ia jaga dengan baik. Sejak kecil, Lina sudah diajarkan untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki dan tidak pernah meminta lebih dari yang seharusnya. Meskipun hidupnya jauh dari kata mewah, ia tetap merasa cukup dengan apa yang ada. Ia mengenakan kerudung polos yang sederhana dan baju bekas yang sudah mulai pudar warnanya. Sandal jepit tipis yang ia kenakan pun tampak lusuh. Bahkan tali sandalnya sudah berubah warna menjadi abu-abu karena sering terendam air. Setiap langkah Lina terasa berat, tetapi tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Itu adalah cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan, meskipun kadang hatinya merasa lelah. Tas belanja plastik yang ia bawa terlihat kusam dan sudah beberapa kali digunakan. Tetapi, bagi Lina, tas itu tetap cukup untuk menampung segala yang perlu dibeli. Di tubuhnya, tidak ada perhiasan yang menambah kilau kecuali liontin kecil di lehernya yang selalu ia simpan dekat dada. Liontin itu adalah pemberian dari ibu angkatnya yang dulu mengasuhnya di panti, sebelum ia pindah ke panti yang sekarang. Itulah satu-satunya kenang-kenangan dari seseorang yang pernah mengasuh dan memberi perhatian padanya. Lina sering memandangi liontin itu saat ia merasa kesepian, seakan memberi semangat dan kekuatan untuk terus melangkah. Senyum kecil selalu tampak di bibirnya, meskipun tidak ada yang bisa melihat betapa sesaknya hati seorang gadis yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Senyum itu adalah senjata Lina untuk menghadapi dunia yang kadang terasa sangat keras. Di tengah-tengah hiruk-pikuk kota, Lina berjalan melewati trotoar yang penuh dengan pejalan kaki lainnya, tetapi ia selalu merasa sedikit terasing. Orang-orang yang berlalu lalang tidak pernah menyadari adanya gadis sederhana yang berjalan dengan langkah penuh kesungguhan di tengah keramaian ini. Tetapi, Lina tidak peduli. Ia tahu bahwa tujuan hidupnya lebih besar dari sekadar perhatian orang lain. Baginya, setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari usahanya untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain, terutama untuk anak-anak di panti asuhan yang kini menjadi keluarga satu-satunya baginya. Ketika ia sampai di depan pintu supermarket yang terbuka otomatis, Lina berhenti sejenak. Ia melihat sekeliling, tak tahu apa yang akan terjadi hari itu, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan aneh yang menyelip di dadanya, tetapi ia menepisnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam supermarket yang dingin itu. Begitu memasuki supermarket, udara dingin langsung menyapa kulitnya, dan ia merasa sedikit canggung dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Ia mengamati rak-rak yang terisi penuh dengan barang-barang yang tampaknya sangat mewah bagi seorang gadis seperti dirinya. Tetapi,
Lina tahu apa yang ia butuhkan dan hanya fokus pada daftar belanjaan yang ada di tangannya. Semua hal lainnya tak penting baginya, yang terpenting adalah menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Meskipun ia merasa asing di tengah-tengah supermarket yang megah itu, Lina tetap tenang. Setiap langkah yang ia ambil terhitung hati-hati. Ia memeriksa daftar belanjaan, memastikan tak ada yang terlewat, sambil sesekali melirik rak-rak yang ia lewati. Ia tak mau ada yang terlupa, apalagi kekurangan barang. Tangan Lina meraih beberapa bungkus roti, kaleng susu, sabun mandi, dan sabun cuci piring. Semua sesuai dengan catatan yang diberikan pengurus panti. Ia berhenti sejenak di lorong dan memastikan bahwa semuanya sudah ada dalam tas belanjanya. Lina merasa tenang sejenak, meskipun tatapan beberapa orang di sekitar mulai terasa menekan. Tetapi, ia mengusir rasa takut itu, terus melangkah maju dengan hati yang tegar. Tak ada yang tahu betapa berat langkah itu bagi seorang gadis yang hanya ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak panti yang ia cintai. Di dalam supermarket yang dingin, Lina melangkah pelan-pelan, matanya menyapu ke arah rak-rak yang dipenuhi barang-barang yang tampaknya mewah dan terorganisir rapi. Udara dingin terasa semakin menusuk kulitnya, tetapi Lina tidak menghiraukannya. Ia tidak datang ke tempat ini untuk berbelanja barang-barang yang mengesankan, melainkan untuk membeli apa yang diperlukan untuk anak-anak di panti asuhan yang menjadi keluarganya. Di tengah kesibukan rak-rak yang penuh dengan produk-produk mahal, ia berusaha untuk tetap fokus pada daftar belanjaan yang ada di tangannya, memastikan tidak ada yang kelupaan. Dengan hati-hati, ia memilih beberapa bungkus roti, susu bubuk, sabun mandi, dan sabun cuci piring. Semua barang yang dipilih sudah tercatat dengan jelas dalam catatan dari pengurus panti. Tetapi, di balik setiap langkah yang ia ambil, Lina merasakan tatapan-tatapan curiga yang datang dari beberapa orang di sekitarnya. Ada yang tampak diam-diam mengawasi gerak-geriknya, seperti sedang menilai setiap tindakannya. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menekan dari dalam dirinya. Ia menundukkan wajah, berusaha untuk tidak menghiraukan semua itu, tetapi tatapan mata-mata itu terus mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Lina hanya bisa berharap mereka tidak melihat apa yang tidak mereka mengerti. Seringkali, ia merasa seperti orang asing di dunia ini, merasa diabaikan oleh sebagian besar orang hanya karena penampilannya yang sederhana. Tetapi, ia selalu mencoba untuk tetap tenang dan menjaga sikapnya, meskipun hatinya kadang merasa kesepian dan rapuh. Langkahnya terasa semakin berat seiring berjalannya waktu, tetapi Lina tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus menyelesaikan ini. Begitu banyak orang yang bergantung pada sumbangan yang diberikan, dan ia adalah satu-satunya yang bisa mengurus keperluan panti saat ini. Lina menyadari bahwa bagi sebagian orang, ia hanyalah seorang gadis muda yang tak punya apa-apa. Tapi bagi dirinya sendiri, ia tahu bahwa ia lebih dari sekadar penampilan luar. Ia adalah seseorang yang bisa memberi manfaat, meski seringkali tidak dihargai. Ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam lorong supermarket, ia mendengar beberapa bisikan dari arah kasir yang mulai terdengar jelas. Lihat tuh, anak panti masuk sini," gumam seorang kasir muda sambil mengunyah permen karet. Lina mendengar itu, dan hatinya terasa berat. Ia tahu apa yang akan mereka pikirkan, tetapi ia tetap berjalan dengan tenang, berusaha untuk tidak menunjukkan apa yang ia rasakan. "Jangan-jangan mau nyolong?" jawab teman kasir lainnya, dengan suara yang cukup keras hingga terdengar jelas oleh Lina. Tak ada yang peduli bahwa ia hanyalah seorang gadis yang sedang berusaha menjalani hidupnya. Mereka hanya melihat penampilannya yang sederhana dan menganggapnya sebagai orang yang tidak mampu, bahkan sebelum mengetahui kenyataannya. Lina ini menoleh, ingin mengatakan bahwa ia tidak mencuri, bahwa ia hanya berbelanja untuk panti, tetapi ia tahu,
kata-kata itu tidak akan berguna. Semua yang mereka lihat adalah penampilan luarnya, bukan siapa dia sebenarnya. Jadi, dengan hati yang tertekan, Lina terus berjalan, berusaha mengabaikan segala hal yang menambah berat langkahnya. Saat ia sampai di kasir, Lina merasa seperti mata-mata yang sedang diawasi oleh seorang penjaga yang tak pernah tertidur. Kasir muda itu menatapnya tanpa senyum, wajahnya datar dan penuh curiga. "Uangnya mana?" tanyanya dengan nada yang terdengar tajam. Lina mengeluarkan amplop coklat dari saku baju dan menyodorkannya dengan hati-hati. "Ini, Mbak, uangnya pas," ucapnya dengan suara lembut yang hampir tak terdengar. Kasir itu menerima uang dengan ekspresi yang sama, tanpa menunjukkan sedikit pun kehangatan. Tetapi, tatapan matanya masih penuh kecurigaan, seolah ia yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Jangan sampai ada barang yang gak kecan, banyak yang begitu soalnya," tambahnya dengan nada yang lebih tajam lagi. Lina hanya bisa mengangguk pelan. Ia tak membalas, tak membela diri, hanya menerima perlakuan itu dengan hati yang tergores. Rasa sesak semakin tumbuh di dadanya. Ia baru saja membayar barang-barang tersebut dengan uang hasil sumbangan dari orang-orang baik, tetapi tetap saja ia diperlakukan seperti pencuri. Tak ada yang tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil di supermarket ini adalah perjuangan untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian, meski ia harus menghadapi prasangka dan penilaian yang tidak adil. Dalam hatinya, Lina hanya berharap agar suatu hari nanti, orang-orang bisa melihatnya lebih dari sekadar penampilan luar. Ia ingin mereka tahu bahwa setiap tindakan baik yang ia lakukan datang dari hati, meski kadang itu tak pernah dihargai. Tetapi hari itu, ia tahu, tantangan yang lebih besar menunggu di depan. Ketika Lina sampai di kasir, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, penuh dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan. Ia menyusun barang-barang belanjaannya dengan hati-hati di atas meja kasir. Begitu sabun cuci piring, kaleng susu, dan roti kering terletak rapi di meja, Lina mendengar suara kasir muda itu yang terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Tanpa senyum, tanpa basa-basi, kasir itu langsung bertanya, "Uangnya mana?" Lina terkejut sesaat, tetapi segera mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Ia mengeluarkan amplop coklat dari saku baju dengan tangan yang sedikit gemetar, menyodorkan uang itu dengan lembut. "Ini, Mbak, uangnya pas," ucapnya dengan suara yang lembut, meskipun hatinya sudah berdebar kencang. Kasir itu menatap uang yang disodorkan, tetapi ekspresinya tetap datar. Tidak ada apresiasi, tidak ada senyum seperti yang biasanya ia dapatkan dari petugas kasir lainnya. Kasir itu kemudian mengambil uangnya dengan tangan yang sedikit kasar, dan memeriksa barang-barang yang tergeletak di atas meja satu persatu. Setiap benda diperiksa dengan seksama, seolah ada yang salah dengan barang-barang yang dibeli oleh Lina. Tak ada yang terlihat mencurigakan, tetapi tatapan curiga itu tetap menghiasi wajah kasir tersebut. Jangan sampai ada barang yang gak kecan. Banyak yang begitu soalnya, tambahnya dengan nada tajam, membuat Lina merasa seolah sedang berada di ruang pengadilan, dihakimi hanya karena penampilannya. Lina hanya mengangguk pelan, berusaha menahan perasaan yang mulai memuncak di dalam dada. Ia tidak membalas, tidak mengeluh, dan tidak berusaha membela diri. Ia merasa sudah terlalu lelah untuk berdebat. Selama hidupnya, ia selalu berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain, tetapi kali ini, semua yang ia terima adalah tuduhan yang tidak adil. Kasir itu akhirnya menyerahkan struk belanja yang tercetak otomatis oleh mesin kasir. Lina menerima struk itu tanpa mengucapkan kata apapun, lalu memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Tetapi, meskipun ia sudah menyelesaikan transaksi dengan benar, perasaan tidak nyaman masih membekas.
Ada sesuatu di udara yang membuatnya merasa semakin tidak diterima. Seolah semua mata yang tertuju padanya mengatakan bahwa ia tidak pantas berada di tempat itu. Di dalam hati, Lina tahu bahwa ia hanya seorang gadis sederhana, bukan orang kaya yang bisa membeli barang-barang mahal. Tetapi, itu tidak berarti ia tidak berhak untuk membeli kebutuhan dasar untuk panti asuhan tempat ia tinggal. Lina segera berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar supermarket. Suasana di sekitar kasir tiba-tiba terasa lebih berat, semakin tegang. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, menilai setiap langkah yang ia ambil. Ketika Lina melewati sensor pintu otomatis, sebuah alarm yang sangat keras tiba-tiba berbunyi, membuat seluruh supermarket terkejut. Suara alarm itu memekakkan telinga, mengalihkan perhatian seluruh pengunjung dan pegawai yang ada di dalam toko. Semua orang menoleh ke arah Lina dengan tatapan heran. Sebagian ada yang tampak curiga, sementara yang lainnya terkejut. Lina berbalik dengan cepat, mencoba mencari tahu apa yang salah. Tetapi sebelum sempat bertanya, seorang satpam yang berdiri di dekat pintu langsung bergerak cepat mendekatinya. Dengan suara lantang yang menggelegar, satpam itu membentak, "Hei, kamu berhenti di situ!" Tanpa memberi kesempatan bagi Lina untuk menjelaskan. Satpam itu langsung menarik lengannya dengan kasar, membuat tubuh Lina terhuyung mundur. Lina, yang belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, mencoba berusaha tenang. "Tunggu, Pak, saya sudah bayar, ini struknya," kata Lina terburu-buru, suaranya gemetar saat ia mengeluarkan struk belanja dari saku baju. Tetapi, satpam itu tidak memperhatikan struk yang disodorkan. Ia hanya meliriknya sejenak, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Ah, modus. Banyak yang kayak kamu, bilang sudah bayar padahal ada barang yang disembunyikan." Lina merasa seperti diterjang badai. Tidak hanya ia merasa dipermalukan di depan umum, tetapi sekarang ia juga dituduh melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan. Dua pegawai lainnya, yang mendengar pembicaraan itu, langsung ikut mendekat dan menambah keributan. Salah satu pegawai SPG yang berdiri dekat dengan Lina, dengan ekspresi sinis, berkata lantang, "Anak kampung kayak gini, pura-pura beli, padahal pasti ada yang diselipin di bajunya." Kalimat itu meluncur dengan begitu mudah, seakan-akan Lina sudah pasti bersalah hanya karena penampilannya yang sederhana. Salah satu pegawai lainnya juga menimpali, "Kasih pelajaran aja, biar kapok. Jangan kasih ampun, nanti makin berani." Lina merasakan semuanya seperti dunia yang runtuh. Dalam sekejap, ia yang hanya ingin membeli barang untuk panti asuhan, kini dijadikan sasaran tuduhan yang tidak adil dan penuh prasangka. Tanpa berkata-kata, ia menunduk, tubuhnya menggigil, bukan hanya karena malu, tetapi juga karena ia tahu bahwa tak ada yang akan mendengarkan pembelaannya. Tak ada yang peduli bahwa ia hanya seorang gadis muda yang berusaha bertahan hidup dengan caranya sendiri. Ketika Lina melangkah keluar dari supermarket, kegelisahan yang dirasakannya semakin menguat. Alarm yang memekakkan telinga itu terus berbunyi, mengundang perhatian banyak orang yang baru saja masuk ke dalam toko. Beberapa pengunjung menoleh dengan rasa penasaran, sementara beberapa pegawai yang sedang bekerja berhenti sejenak, memandang dengan kebingungan. Lina mencoba untuk tetap tenang, meskipun suara alarm yang nyaring itu terus mengiringinya. Ia menoleh ke belakang, mencoba mencari tahu apa yang salah, tetapi ia tidak melihat ada yang berbeda dari barang-barangnya. Semua barang yang dibeli telah melalui kasir dan sudah dibayar dengan uang hasil sumbangan dari orang-orang baik. Tetapi, sepertinya itu tidak cukup untuk menghindari kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, seorang satpam yang berdiri di dekat pintu bergerak cepat menghampirinya. Lina merasa terkejut dan sedikit ketakutan saat satpam itu menarik lengannya dengan kasar. "Hei,
Kamu berhenti di situ. Bentak satpam itu dengan suara keras, membuat suasana di dalam supermarket semakin kacau. Tanpa memberikan kesempatan bagi Lina untuk menjelaskan, satpam itu menariknya lebih keras, bahkan hampir membuatnya terjatuh. Lina, yang merasa cemas dan bingung, berusaha berbicara dengan cepat. "Tunggu Pak, saya sudah bayar. Ini struknya." Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan struk belanja yang agak kusut dari kantong bajunya dan menunjukkannya kepada satpam tersebut. Tetapi, satpam itu hanya melirik struk itu sejenak dan kemudian berkata dengan nada mencurigakan, "Ah, modus. Banyak yang kayak kamu. Bilang sudah bayar, padahal pasti ada barang yang disembunyikan." Alien merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Bagaimana bisa seseorang begitu yakin bahwa dia bersalah, hanya karena penampilannya yang sederhana? Tidak ada yang peduli bahwa ia hanya seorang gadis yang ingin membeli kebutuhan untuk panti asuhan tempat ia tinggal. Tak ada yang peduli bahwa uang yang ia gunakan adalah sumbangan dari orang-orang yang percaya bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang baik. Tidak ada yang peduli bahwa Lina tidak pernah berniat untuk mencuri. Rasa sakit dan malu bercampur aduk di dadanya, tetapi ia tetap berusaha untuk tidak menangis. Dengan suara yang bergetar, ia mencoba lagi, "Saya tidak mencuri. Semua barang ini sudah saya bayar. Saya hanya membeli untuk panti." Tetapi, kata-kata itu tenggelam dalam keributan yang semakin memanas di sekelilingnya. Beberapa pegawai lainnya sudah mulai mendekat, menambah ketegangan. Seorang pegawai wanita yang sedang berdiri di dekat rak sabun cuci piring itu tiba-tiba bergerak mendekat dengan cepat. Dengan ekspresi sinis dan penuh kebencian, ia menggenggam botol minum yang setengah penuh dan langsung mengangkat tangan, menyiramkan air itu ke wajah Lina tanpa peringatan. Air dingin itu mengalir deras, membasahi pipi, kerudung, dan bagian depan baju Lina. "Kalau nggak malu nyolong, sekalian mandi tuh," teriak pegawai itu dengan suara lantang, cukup keras hingga seluruh pengunjung dan pegawai yang ada di dekat situ mendengarnya. Beberapa pegawai lain terlihat tertawa, bahkan ada yang bertepuk tangan kecil, merasa puas dengan perlakuan kasar yang mereka berikan kepada Lina. Lina terdiam. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena air dingin yang baru saja disiramkan, tetapi karena rasa malu dan kesedihan yang mendalam. Ia berdiri kaku, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia berusaha untuk menahan tangisnya. Tak ada satupun yang mencoba untuk membela Lina. Semua mata tertuju padanya dengan pandangan penuh kebencian dan penilaian. Ia merasa terisolasi dan dihina di depan umum. Tidak ada yang melihat lebih dalam dari sekadar penampilannya yang sederhana. Lina mencoba untuk menyeka wajahnya dengan tangan yang gemetar, tetapi ia tidak sanggup berkata apa-apa. Rasa sakitnya semakin dalam, tetapi ia tahu, ia harus tetap kuat. Dia hanya ingin menyelesaikan belanjaan dan kembali ke panti, tetapi takdir seakan memperlakukannya dengan cara yang tak terduga. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa menahan rasa malu ini. Hanya ada satu hal yang ia tahu, ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh begitu saja di depan mereka. Di tengah keributan itu, Lina merasakan ketegangan yang mulai memuncak. Semua orang terdiam saat melihat seorang pria besar dan rapi yang berjalan cepat menuju mereka. Pria itu mengenakan jas yang terbuat dari bahan mahal dan tampak penuh wibawa. Lina menoleh sedikit, dan matanya menangkap sosok pria itu. Tak ada yang mengenalnya, tetapi ia bisa merasakan bahwa pria itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan. Seseorang yang tampaknya tak akan membiarkan perlakuan ini berlanjut. Lina, yang sudah kehilangan harapan untuk bisa membela dirinya, kini merasa sedikit lega. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tiba-tiba,
Suasana yang penuh keributan itu terhenti ketika seorang pria tua yang tampak sangat berbeda dari yang lainnya melangkah masuk ke dalam supermarket. Semua mata yang semula tertuju pada Lina, kini beralih ke pria itu. Wajahnya yang keriput dan rambut putih di bagian samping menunjukkan tanda-tanda usia yang tak muda lagi. Tetapi ia berjalan dengan langkah yang mantap dan penuh wibawa. Lina sempat menoleh sedikit, mencoba menilai siapa pria itu, tetapi dengan cepat ia kembali menundukkan kepalanya. Takut tatapannya bertemu dengan orang-orang yang masih menganggapnya sebagai seorang pencuri. Suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan dan cemoohan itu kini berubah menjadi lebih sunyi, hampir seperti waktu berhenti sejenak. Pria tua itu berhenti tepat di tengah area depan toko dan dengan suara yang sangat tegas. Ia berkata, "Mana gadis yang kalian usir kemarin itu?" Suaranya lantang dan menggema, cukup untuk membuat seluruh supermarket terdiam sejenak. Lina yang masih tertunduk di tempatnya, merasa sedikit terkejut mendengar suara itu. Ia tidak tahu siapa pria ini, tetapi cara ia berbicara menunjukkan bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Para pegawai yang tadinya berkerumun di sekitar Lina dengan pandangan sinis, kini terlihat gelisah dan kebingungan. Beberapa di antaranya menoleh satu sama lain, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara manajer toko yang biasanya selalu tenang, kini tampak cemas. Pak Agus, pengacara senior yang sudah lama menangani urusan hukum keluarga besar pemilik supermarket, melangkah maju. Ia membawa map tebal yang dipegang oleh asistennya. Langkahnya pelan tetapi penuh wibawa, dan setiap gerakan tubuhnya menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang punya kekuatan untuk membuat orang lain terdiam hanya dengan satu kata. Semua pegawai yang berada di dekat pintu supermarket langsung memberi jalan, memberikan rasa hormat tanpa ada yang berani membantah. "Apa ada inspeksi atau masalah kemarin?" tanya salah satu pegawai dengan nada cemas, bertanya kepada rekan lainnya. Mereka semua merasa cemas, karena mereka tahu ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya. Pak Agus berhenti tepat di depan Lina, yang masih berdiri dengan kepala tertunduk. Lina mendongak sedikit, mencoba menilai siapa orang ini. Pak Agus memandangnya dengan penuh perhatian, lalu membuka map besar yang ia bawa. Dari dalam map, ia mengeluarkan beberapa foto lama dan sebuah dokumen penting. "Perhatikan baik-baik, ini foto keluarga mendiang Pak Agus, pendiri supermarket ini," katanya sambil mengangkat foto itu tinggi-tinggi, bisa dilihat dengan jelas oleh semua orang yang berkumpul di sekitar mereka. "Ini foto beliau bersama istri tercinta, Bu Ratna, yang kalian semua kenal." Lina terkejut, matanya terbuka lebar, tidak menyangka bahwa foto yang diangkat oleh Pak Agus adalah foto orang yang sangat penting dalam hidupnya, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Pak Agus menunduk sedikit dan menunjuk pada Lina dengan tangan yang tegas. "Ini adalah cucu dari mendiang Pak Agus. Gadis ini adalah anak dari Bu Ratna, yang dulu menghilang setelah menikah dengan sopir keluarga." Semua pegawai di sekitarnya terdiam, wajah mereka berubah pucat. Lina bisa merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, seolah-olah mereka baru saja mendengar sebuah pengakuan yang mengejutkan. "Gadis ini bukan pencuri," lanjut Pak Agus dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan. "Dia adalah ahli waris sah dari semua yang ada di sini. Semua saham dan warisan yang diwariskan dari Pak Agus sekarang menjadi miliknya." Lina terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti berada dalam mimpi, dan kenyataan ini datang begitu cepat dan mengejutkan. Semua tatapan yang sebelumnya penuh dengan kebencian kini berubah menjadi rasa takut dan penyesalan. Beberapa pegawai mulai menunduk dalam-dalam, merasa malu dengan apa yang telah mereka lakukan. Wajah mereka merah, tidak bisa menatap Lina yang kini berdiri dengan tatapan tenang. Seorang pegawai wanita,
yang kemarin menyiramkan air ke wajah Lina, kini tampak meneteskan air mata, merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Ada yang memegangi dada mereka, seakan menahan rasa sesak yang mereka rasakan karena perbuatan mereka yang tak pantas. Manajer yang dulu paling lantang membentak Lina kini terlihat duduk terdiam, terperangkap dalam rasa malu yang dalam. Semua keangkuhan dan kebanggaannya sebagai orang yang dianggap lebih tinggi kini sirna dalam sekejap. Pak Agus menoleh dengan tegas kepada manajer toko yang sebelumnya dengan kasar memerintahkan Lina untuk keluar. "Dan kamu?" tanya Pak Agus dengan nada yang tegas. Manajer itu menunduk lebih dalam, tak mampu menatap wajah Pak Agus. "Kamu yang paling lantang kemarin, yang mengusir gadis ini dengan hinaan. Kamu yang seharusnya menjadi contoh bagi anak buahmu. Tetapi justru kamu yang pertama kali menghakimi dan mempermalukannya." Suasana semakin tegang, dan Lina merasa perasaan campur aduk di dalam dirinya. Tak ada kebencian di matanya, hanya rasa kelegaan dan kehangatan karena akhirnya, orang-orang yang dulu memperlakukannya dengan buruk kini merasakan apa yang ia rasakan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya tidak cepat menghakimi orang hanya karena penampilan. Lina, gadis sederhana yang pernah diperlakukan tak adil, kini mengubah suasana di supermarket itu menjadi lebih manusiawi. Mari kita selalu ingat untuk menghormati sesama, karena kita tak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di channel F Story.